وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini insyaallah kita tetap istiqomah datang di majelis ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu dengan niat lillahi ta'ala, kemudian berniat agar diangkat kebodohan di dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah memahamkan kita akan agamanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka niscaya Allah akan membuat dia paham akan agamanya. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini tetap istiqomah dan senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak bosan-bosan kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita tetap menyiarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin di tengah-tengah keluarga kita atau mungkin di tengah-tengah masyarakat ya kita mendapatkan ujian, mendapat celaan atau intimidasi. Mudah-mudahan kita istiqomah, karena orang-orang yang tegak di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus siap juga untuk menerima cobaan serangan yang ada. Sebagaimana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, ya, maka para Quraisy, orang-orang pada waktu itu memuji beliau, menjuluki beliau Al-Amin, orang terpercaya, orang yang sangat amanah, orang yang jujur. Dan Nabi Muhammad SAW dimuliakan. Namun tatkala Rasulullah SAW menyiarkan agama Allah, mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Allah, beliau pun diasingkan, dimusuhi, dihina, dicela. Ya. Maka sudah pasti orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, kemudian orang-orang yang berusaha
mengajarkan sesuatu yang lurus, pasti akan ada ujiannya. Bersabarlah kita dan istiqomah kita dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Namun sebelum itu, ikhwani fillah, sekedar ingin mengingat kembali bahwasanya pekan yang lalu telah kita bahas tentang siwak, ya. Bagaimana sunnahnya, kapan saja disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya ada khilaf ulama terkait masalah tentang apa namanya sikat gigi, ya. Namun para ulama sepakat, ijma ulama sepakat afdolnya itu menggunakan siwak. Afdolnya menggunakan kayu arok. Ya. Adapun penggunaan sikat gigi atau odol, ya, dengan tujuan memang untuk membersihkan mulut, maka kita insya Allah sudah mendapatkan keutamaan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu termasuk menjaga mulut, membersihkan mulut kita. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sunnahnya harus dengan bendanya, ya, dengan siwaknya. Tapi sebagaimana sudah kita jelaskan di pekan yang lalu bahwasanya fatwa dari Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya orang-orang yang membersihkan mulutnya dengan sikat itu termasuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini agak kurang enak posisinya, kan, kamera di depan, antum kanan kiri, ini agak sulit ini. Jadi jamaahnya nggak ada di sini. Coba ikhwan biar lebih enak dan nanti para jamaahnya juga melihatnya enak. Jadi enak kalau kanan kiri ini agak sulit, ya kan? Ya. Afwan, ya, bukan ngatur-ngatur ini. Baik ikhwani, alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan. Tapi perlu Anda sampaikan pada antum, ya. Ini saran dari Ana. Mungkin untuk kedepannya bisa kita terapkan. Nanti ketika masuk waktu Isya, mungkin kita azan dulu. Ya, azan dulu, kemudian kita lanjutkan saja dulu sampai akhir, sampai selesai. Karena kalau kita lanjutkan lagi ba'da Isya, sudah mulai kurang gerah semangatnya itu, ya. Jadi kita azan dulu, kemudian nanti kita sholat berjamaah setelah kita selesaikan kajian kita. Ya, sepakat, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah malam hari ini kita masuk, ya, tetap masih tentang bab thaharah, ya, dengan judul Sunanu al-Fitrah, ya, sunnah-sunnah yang difitrahkan kepada manusia. Baik. Wa tusamma aidan khisalul fitrah wa dzalika li anna fa'ilaha yuttasafu bil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha wastahabbaha lahum. Ya, di sini para ulama menulis sifat-sifat fitrah, ya, itu disifati bagi pelakunya yang mana itu sudah Allah tetapkan kepada manusia dan sangat dianjurkan manusia itu untuk menjalankan fitrah yang telah ditetapkan. Apa saja fitrahnya, Ustaz? Ya, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Ya, ada 5 fitrah.
al-istihdadu wal khitanu wa qassu syarib wa natful ibt wa taqlimul azafir. Ya, ada 5 fitrah yang harus dikerjakan oleh manusia, yang memang itu secara alami harus kita kerjakan. Kalau nggak kita kerjakan, kalau nggak kita bersihkan, ya maka kita termasuk orang-orang yang jorok. Yang pertama al-istihdad. Ya. Istihdad ini artinya mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan. Ini fitrah kita. Kemudian al-khitan. Khitan ini artinya kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa kampung kita sunat. Ya. Ya, padahal dalam bahasa Arabnya khitan itu maknanya memotong. Apa yang dipotong? Ya, bagian daging yang ada pada manusia. Ya, khitan, sunat. Nanti kita bahas satu persatu, insyaallah. Wa qassus syarib. Ya. Apa namanya? Memendekkan kumis. Memotong kumis. Atau mencukur kumis. Wa natful ibd. Kemudian yang keempat adalah mencabut, ya, kalimatnya natfu, bukan qassu. Ya, sunnahnya natfu, mencabut al-ibd. Al-ibd itu buluh yang tumbuh di antara, iya, badan dan tangan, apa namanya, ketiak. Ya. Mencabut bulu ketiak. Kemudian wa taqlimul azafir. Kemudian memotong kuku. Ya, ini adalah fitrah-fitrah yang telah Allah tetapkan agar manusia memperhatikannya. Karena kalau tidak diperhatikan, dia akan tumbuh. Ya, tumbuh terus. Dan akan tidak baik. Baik, kita masuk yang pertama. Al-istihdad. Ya, mencukur. Wa huwa halqul 'anah. Ya, yaitu dia adalah mencukur bulu kemaluan. Wahiyya sya'run nabitu haulal farji. Ya, yang mana mencukur rambut atau bulu yang tumbuh di sekitaran kemaluan. Ya, itu namanya al-istihdad. Mencukur sesuatu atau bulu atau kita katakan rambut yang tumbuh di sekitaran kemaluan. Summiya bidzalika listi'malil hadidati fihi wa hiya Musa. Ya. Dikatakan dia al-istihdad, ya, karena cara memotongnya atau cara mencukurnya dengan menggunakan besi atau silet. Ya. Ini nggak mungkin kita cabut, akhi, ya. Makanya bahasanya istihdad, ya, menggunakan besi dia, silet, mencukur. Ya, kita nggak menggunakan istilah, ya Nabi tidak mengatakan natsfu al-anah, ya, mencabut bulu kemaluan misalnya. Bayangkan itu. Sunnahnya adalah mencukur. Ya, boleh dengan sejenisnya. Ya, gunting, pokoknya dengan besi, dengan pisau, silet, ya. Wa fi izalatihi jamalan wa nazafah. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi kal muzilatil musna'ah. Ya. Yang mana hal itu atau menghilangkan bulu di sekitaran kemaluan dapat menambah keindahan
dan kebersihan. Ya. Jadi salah satu tujuan atau manfaat yang dapat kita ambil tatkala kita mencukur bulu kemaluan adalah an-nazafah, kebersihan serta keindahan. Ya. Atau mungkin menghilangkannya atau mencukurnya juga boleh. Menghilangkannya selain dicukur, yaitu menggunakan muzilah. Al-muzilah maknanya itu seperti kayak krim prontok rambut. Ya, jadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang terpenting tidak dicabut. Kalau cabut itu termasuk menzolimi diri sendiri. Karena kalau mencabut ini dia bulu yang ada tumbuh di kemaluan dengan bulu-bulu yang tumbuh di ketiak, ya, di badan atau di beda dia. Dia lebih tebal dan biasanya lebih mengakibatkan risiko untuk berdarah. Sehingga Nabi sunnahkan untuk mencukurnya dan boleh menggunakan obat. Ya. Intinya nggak usah aneh-aneh ya karena akhi ya. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang lain-lain lah. Kalau memang seandainya bisa kita cukur, cukurlah. Ya, nanti akan kita bahas sampai kapan batas waktu untuk mencukur. Itu penting, ikhwani. Jangan sampai kita melewati batas waktunya. Karena para ulama melakukan itu. Baik, yang kedua al-khitan, yaitu sunat. Ya. Wa huwa izalatul jaldati allati tughattil hasyafah. Khitan itu menghilangkan atau memotong kulit, ya, memotong kulit yang menempel di, gimana kita bahasakan yang lembut di akhir ya, di bagian kemaluan laki-laki, ya, kalau bahasa lembutnya di katup zakar, ya, artinya memotong daging atau kulit yang ada di katup zakar. Ini makna khitan. Hatta tabaruzal hasyafah, sampai, ya, mohon maaf, sampai kepala kemaluan itu nampak. Artinya dia membuang kulit yang menutupi kepala, kemudian dipotong hingga sampai nampak kepala kemaluan. Ini maknanya khitan. Ya. Perhatikan. Jadi jangan sampai kita khitan, anak kita khitan, tidak sampai terbuka atau tertutup masih kepala kemaluan itu. Artinya harus dipotong. Ya, sehingga bersih. Wahada fi haqqi zakar, dan ini untuk laki-laki, maka hukumnya wajib, bukan sunnah tapi wajib. Kalau sudah wajib, seorang muslim tatkala tidak sunat, maka dia akan berdosa sampai kapanpun. Ya, karena ini perintah Nabi Muhammad SAW dan para ulama sepakat hukumnya wajib. Ammal untha, adapun untuk wanita, ya dibahas juga untuk wanita. Faqat'u lahmatin zaidatin fauqa mahallil ilaj. Ya. Adapun khitan bagi wanita adalah memotong sebagian daging di dekat lubang kemaluan wanita. Ya, biasanya itu ada, kalau bahasa di sini qila innaha tashbihu urfad dik, ya, yang mana bentuknya itu seperti jengger ayam jago. Ya, disebutkan sini jengger ayam jago, sehingga para ulama yang mengatakan seorang wanita ini juga dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kemudian hukumnya gimana? Hukumnya sunnah. Khitan untuk laki-laki hukumnya wajib,
sedangkan khitan untuk perempuan hukumnya sunnah. Apa tujuan kenapa perempuan juga disunnahkan untuk berkhitan? Ya, untuk apa itu? Yuqallilu min ghulmatiha syiddatu syahwatiha. Artinya untuk memperkecil atau untuk mengurangi ya kuatnya atau syadidnya syahwat nafsu, ya, untuk mengendalikan, untuk apa nama kita bahasakan ya, menurunkan, merendahkan syahwat, ya. Ya, disebutkan di sini annahu wajibun fi haqqir rijal sunnatu fi haqqin nisa. Artinya diwajibkan untuk seorang laki-laki dan disunnahkan untuk perempuan. Ikhwani fillah, jadi makna khitan itu adalah memotong kulit ya, atau kita katakan bagian dari kita di daerah dekat kemaluan ya. Kalau untuk laki-laki dihabiskan dia sampai nampak kepala kemaluan, kemudian untuk perempuan dia diambil sedikit saja untuk mengurangi nafsunya. Ya, ini makna khitan. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumi sabi' lil maulud, dan disunnahkan atau dianjurkan ya mengerjakan hal itu di hari ketujuh kelahiran anak. Ya, di hari ketujuh kelahiran anak. Para ulama menyebutkan sangat dianjurkan untuk mengkhitan anak di hari ketujuh kelahirannya. Ya, karena resiko untuk merasakan sakit itu anak kecil ini lebih bisa teratasi dia. Beda dengan anak-anak yang sudah kelas 6 SD, kelas 5 SD, ya. Rasa sakitnya lebih, kemudian ada rasa takut. Apalagi kawan-kawannya suka menjahil dia. Nanti dibilangnya macam digigit harimau, sunat itu sakit. Ya, saya punya teman kemarin. Waktu saya sunat, ikut sunat massal, 2 kali ikut sunat massal, lari dia Pak. Dikejar sama orang tuanya, dikejar sama petugasnya, lari dia. Gara-gara masuk doktrinan itu, sunat itu sakit. Ya, padahal tidak. Jadi disunnahkan atau dianjurkan hari ketujuh kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi kalau seandainya kita mengkhitan anak kita di ketika SD, boleh Ustaz, boleh. Tapi yang lebih afdalnya, lebih baiknya dianjurkan untuk di 7 hari ketika anak lahir. Ya, mungkin di Indonesia ini agak apa bahasanya tabu ya, tidak terbiasa mungkin dengan hal seperti itu. Karena adatnya di Indonesia ini ketika SD, ya tidak masalah. Ya, ini ulama menjelaskan tentang penganjuran. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Hendaklah seorang muslimin memperhatikan ini, ya, apabila kita sudah berkeluarga, memiliki anak, maka perhatikan. Ya, baik anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita. Anak punya anak gadis, anak kecil. Saya bilang anak gadis habi gitu ya. Saya khitan juga, mengambil sunnahnya untuk meredahkan syahwat. Ya, kenapun kalau seandainya kita tidak memotong itu atau tidak mengkhitan perempuan tidak masalah karena itu sunnah. Tapi bagi laki-laki wajib. Ya, taib. Poin yang ketiga ikhwani fillah, qassus syarib wa ihfa'uhu. Memotong kumis atau memendekkannya. Ya. Ini sangat-sangat disunnahkan, memotong atau memendekkan kumis, syarib, kumis. Mengguntingnya dengan pendek sampai pendek, lima fi dzalika min tajammuli, ya. Karena itu akan menghadirkan keindahan, ketampanan. Ya Pak ya, kalau kita cukur kumis kita, tampan nggak kira-kira? Tampan Pak ya, Insya Allah. Pernah nggak kita lihat orang yang kumisnya tebal sampai menutupi mulutnya?
Ada Pak? Ada. Lucu nggak kira-kira? Iya. Menghilangkan ketampanan Pak. Jadi kalau kita pendekkan kumis kita, kemudian kita rawat jenggot kita, alhamdulillah nampak tampan dan gagah. Ya insya Allah. Yang belum tumbuh jenggot, insya Allah tumbuh nanti. Yang memang keturunan sikit jenggotnya, jangan dilebat-lebat, nggak usah. Ini kadang ada, kalau kita di pondok itu kan, ditengok temannya sudah berjenggot kan, dia pun merasa, ih, anak kok nggak punya jenggot ini. Segala macam cara diperbuat. Beli kemiri, dibakar, digiling-giling, kemudian dioles-oleskan. Sebulan, 2 bulan, tak tumbuh juga. Ya, biarkan secara alami. Ya Allah berikan itu. Ya, anak juga jenggotnya sedikit ini. Masya Allah antum, Masya Allah jenggotnya. Ya, jadi sunnahnya mencukur kumis, membiarkan atau memanjangkan jenggot. Ya. Kemudian wan nazafah untuk kebersihan. Wa mukhalafa al kuffar. Kemudian untuk menyelisih orang-orang kufar. Ya. Itulah beberapa tujuan dari kita memendekkan kumis. Ikhwani, disunnahkan untuk memendekkan kumis kemudian memanjangkan jenggot. Ikhwan, ada satu kisah. Kisah ini adalah orang yang anak kenal. Qadarullah, ya semoga Allah menjaganya dan memberikan beliau petunjuk kembali. Beliau sempat mengaji sunnah. Kemudian dengan beberapa musibah, kemudian dia memandang, dari curhatannya dia memandang bahwasanya orang-orang yang ikut sunnah cuek-cuek, kurang bergaul, kurang bersosial, tidak saling membantu. Itu pandangan dia. Kemudian dia merasa berkecil hati, tak ngaji lagi. Ya, tak ngaji lagi. Sehingga pemahaman-pemahaman yang telah masuk kepada dirinya, ya, ilmu-ilmu yang telah masuk kepadanya hilang. Ya, yang awalnya dia menjaga jenggotnya sampai panjang, dicukurnya, Pak. Dicukur. Ya. Orang yang kalau sudah mengaji, sudah mengerti sunnahnya, ini kan jelas hadis Nabi SAW. Diperintahkan untuk mencukur atau memendekkan kumis, kemudian membiarkan dan memanjangkan jenggot. Ya. Mungkin saking beliau ini jauh dari majelis ilmu, ya kemudian beliau bergaul dengan orang-orang yang tidak mengaji mungkin, sehingga beliau memotong jenggotnya. Ya. Jadi ikhwanifillah, ternyata memang ketika kita tidak menghadiri majelis ilmu, hati kita ini Pak, iman kita ini Pak redup. Kalau iman sudah redup, kalau iman sudah futur, turun, down, maka akan lebih dominan untuk melakukan kemaksiatan. Pelan-pelan tuh Pak, dia tidak mengaji, redup imannya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak mengaji. Pelan-pelan dia terikut arus. Ya. Hanya ikhwanifillah, bersyukur kita hari ini Allah kuatkan kita istiqomah mengaji. Ya. Walaupun mungkin itu yang kita dengar, sudah pernah kita dengar, itu aja yang disampaikan ustadznya misalnya, ya, yakin dan percaya ikhwanifillah, itu sangat bermanfaat untuk mengetes iman kita kembali. Ya. Mungkin sebagian ilmu pernah kita dengarkan. Ya Pak ya. Sebagian ilmu telah kita dapatkan. Tapi ketika kita datang ke majelis ilmu, banyak keutamaan-keutamaan. Mulai dari malaikat mendoakan kita, bermohon kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian binatang-binatang yang lautan mendoakan kita. Ya, bagaimana keutamaan orang untuk ilmu. Kemudian banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, sehingga Allah kuatkan iman kita kembali. Jadi ikhwani fillah, jangan sampai kita seperti orang tersebut. Ya, mungkin ada perselisihan di antara dia dengan ikhwan yang lain mungkin ya. Karena salah satu hal yang buruk yang terjadi di ikhwan-ikhwan kita ini adalah ketika ada orang baru misalnya kan, kurang bergaul, kurang dirangkul, nanti ditengok dari atas sampai bawah. Ini kok isbal ini. Enggak begitu sunnah. Ya.
Atau tatkala kita melihat ikhwan kita, saudara kita terjerumus misal dalam suatu kemaksiatan atau kelalaian atau kebid'ahan misal, jangan langsung tahzir ikhwani fillah. Langkah yang baik adalah antum datangin face to face. Dua mata jumpai, nasihati. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Apa yang terjadi tatkala kita suka mentahzir atau kita suka tahzir lah, kita mengedepankan tahzir. Hati manusia menolak nggak Pak? Pasti menolak. Pada dasarnya ya hati sifat manusia itu lebih condong untuk melakukan kemaksiatan. Dia akan menolak itu. Sindiran itu, tahziran itu akan ditolak dia. Tapi kalau kita datangkan untuk niat baik, akhi, anda lihat antum celana antum kok makin panjang, akhi. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, ya, kain yang menutup mata kaki tempatnya di neraka. Sampaikan nasihat face to face, dua mata, empat mata. Sehingga lebih masuk, ikhwan. Dakwah itu lebih masuk daripada antum tahzir. Nanti ketika ada kesalahan dari ikhwan kita, udah kita buat kelompok sini, itu si fulan udah mulai seperti ini. Enggak, ikhwan, antum datangin. Nasihati, kemudian itulah yang dapat menyatukan hati kita. Ya, paham ikhwan ya? Jelas ya? Jangan kita ngedepankan tahziran dulu, tapi nasihat. Ya, nah, nasihat. Maka ikhwan fillah, kalau anda jumpa sama beliau, ya, orang yang anda kenalin tadi yang memotong jenggot, anda selalu ingatkan. Ya, jangan lupa ngaji, datang majelis ilmu. Ya, karena mendatangi majelis ilmu itu mengecas iman. Sebagaimana kita makan untuk mengecas jasmani kita biar semangat tanpa energi kita, ya, majelis ilmu itu adalah untuk mengecas iman kita. Ya, baik ikhwani fillah, ini sekedar selingan ikhwani fillah. Jadi jangan sampai tatkala kita ada masalah, kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun masalah kita, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Kita yang rugi. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu syawariba wa arkhu al-liha wa khalifu al-majus." Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah, pendekkanlah kumis. Ya, wa arkhu al-liha. Kemudian biarkanlah atau panjangkanlah jenggot. Wa khaliful majusa, dan selisihilah orang-orang majusi, karena kebiasaan mereka dahulu mereka suka memanjangkan kumis. Ya. Ikhwani wa rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifu al-musyrikin, waffiru al-liha, wa ahfu asy-syawarib. Ya, ini maknanya serupa tapi matanya berbeda, isinya berbeda. Khaliful musyrikin. Ya. Khalifu al-musyrikin. Apa tadi khalifu? Lupa. Tapi entah siapa. Apa tadi khalifu? Menyelisih. Astagfirullah. Enggak terlintas di akhir. Astagfirullah. Khalifu, selisihilah orang-orang musyrik. Kemudian wafiru al-liha, rawatlah jenggot, wa ahfu asyawarib, kemudian cukurlah kumis. Ya. Fa'adal muslim an yaltamiz an yaltazima bihadzal hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhaliful a'da'a wa yatamayyazu an tashabbuhi bin nisa. Ya. Hendaklah seorang muslim
memegang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyelisihi para musuhnya, para musuhnya, dan menjauhi perbuatan yang dapat menyerupai wanita. Ya, ini disampaikan para ulama, dan berusaha menjauhi perbuatan yang dapat menyerupai wanita. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk yang keempat. Taqlimul azafir, yaitu memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul. Ya. Nah, mungkin ulama membalikkan ini. Yang keempat di sini tulisnya taqlimul azafir. Yang kelima nanti baru natful al-ibad. Baik. Taqlimul azafir, ya, memotong kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatul, yaitu memotongnya sampai pendek dan jangan membiarkannya menjadi panjang atau membiarkannya panjang. Wa taqlimu yujammiluha, karena memotong kuku itu dapat mengindahkan jari. Wa yazilul awsakh al-mutarakimah tahtaha. Kemudian darinya kita menghilangkan kotoran-kotoran yang bersembunyi di bawahnya. Artinya ada kotoran tersembunyi di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhihi al-fitratu nabawiyyah ba'dul muslimin fasaru yatiluna azafirahum. Sebagian kaum muslimin banyak yang menyelisihi fitrah Nabi yang satu ini. Banyak menyelisihi, banyak melanggar fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait untuk memotong kuku. Fasaru yatiluna azafirahum. Mereka senantiasa memanjangkan kuku-kuku mereka. Au azafira isba'i muayyan min aidihim, atau memanjangkan sebagian kuku. Tidak semua, tapi ada sebagian dipanjangkan. Misal ada dipanjangkan jempolnya lah, atau jari kelingkingnya, kan gitu. Apa kata para penulis? Kullu dzalik min tazyini syaitan. Ya. Semua itu adalah tipu daya atau godaan syaitan yang mengatakan itu indah, padahal itu adalah bentuk dari menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fillah, orang-orang yang hari ini tidak memotong kuku mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tergoda oleh setan. Ya, karena setan itu tidak lain menggoda kita dalam hal yang indah, padahal setan itu menipu kita. Contoh seperti perzinahan. Indah nggak Pak? Enak nggak Pak? Kalau dikatakan enak secara fitrah enak. Ya. Berzina dengan orang tanpa mengawininya, tidak capek-capek kita mencari nafkah, kan gitu. Tapi apakah benar? Tidak. Ya. Kemudian setan itu menghiasi sesuatu yang salah itu di pandangan manusia menjadi benar. Coba lihat di masyarakat terjadi. Pacaran. Sudah legal nggak Pak? Legal. Bahkan seorang ayah, seorang ibu tidak merasa keberatan, tidak merasa tidak merasa marah ketika anak perempuannya
diajak jalan-jalan oleh laki-laki yang belum mahram bagi anak perempuannya, kan gitu. Tapi kalau kita ingatkan ikhwani fillah, itu tidak boleh. Apa yang terjadi? Beragama itu jangan ekstrim-ekstrim lah. Benar nggak, Pak? Kita main dihujat. Itu nggak usah ikuti fulan itu. Keras sekali ikuti agama. Udah kita yang santai-santai aja. Nggak terlalu keras sekali, nggak usah. Begitu nggak, Pak? Iya. Bahkan yang hari ini orang tuanya melarang anaknya pacaran, jangan sampai melakukan perzinahan, jangan sampai gonceng-goncengan, itu dianggap orang tua yang kolot, orang tua yang tidak baik. Ya, ini sekarang sudah ada, Pak, mindset masyarakat seperti itu. Orang-orang yang awam yang tidak mengaji, mereka sudah membiasakan hal itu. Bahkan mereka merasa malu tatkala anaknya tidak punya pacar. Nauzubillah. Ya, lihat bagaimana syaitan mengindahkan perkara yang haram di mata mereka menjadi halal. Kan nggak logika, Pak, gini. Ketika anak dibawa, entah ngapain mereka kita nggak tahu. Gratis, Pak, ya. Hanya izin, bawakan martabak untuk orang tua, diajak jalan anaknya. Ketika mau dilamar, baru orang tuanya minta puluhan juta. Ya, bukan sedikit, Pak. Banyak yang terjadi ketika anaknya sudah rusak, ya, mohon maafnya sudah tidak bisa menjaga muruah perempuannya, izah perempuannya, kemudian nikahkan kepada orang-orang orang lain. Artinya rusak sama si laki-laki itu, kemudian nikahkan kepada laki-laki yang lain. Enggak baik ini, Pak, ya. Itulah bagaimana setan membuat keindahan suatu maksiat sehingga kita senang melakukannya. Sama seperti hal ini, orang-orang yang memanjangkan kukunya, mereka menganggap itu indah, apalagi dimasukkan konten, dimasukkan sebagai iklan. Indahnya memanjangkan kuku, datang ke salon ini, dipanjangkan kukunya, dikasih pernak-pernik. Udah kayak macam mak lampir, Pak, ya. Tahu nggak mak lampir itu? Ya kalau kita dulu waktu kecil ada tuh film-film mak lampir, kukunya panjang, rambutnya gondrong, nggak mandi, wajahnya hijau. Ya, persis kayak setan. Bener gak, Pak, ya? Kukunya panjang, rambutnya gondrong, cakapnya serak-serak basah. Ya, jadi ikhwani fillah, jangan sampai kita menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, jangan sampai tingkah. Kalau udah panjang potong. Ya, kemudian ya ikhwani fillah, yang terakhir, yang kelima, natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Baik. Ai izalatus sya'ri an-nabiti fihi, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitaran ketiak. Fayasunnu izalat, ya, izalata hadha sya'ri binatfi au halqi au ghairihima, dan disunnahkan menghilangkan rambut tersebut atau bulu tersebut bisa dengan mencabut atau dengan mencukur atau memotong. Ya, kalau untuk bulu ketiak, Pak, dia boleh memotong, mencukur atau mencabut. Boleh keduanya boleh. Mencukur, mencabut. Ya, biasanya kalau dicukur dia masih ada bekasnya dan itu sangat risih sebenarnya. Dia nyucuk-nyucuk, Pak, ya. Iya, tapi kalau dicabut lebih terasa apa dia? Dingin, kemudian lebih terasa ringan, nggak terasa bau gitu ya. Tapi kalau dicukur dia akan nyucuk-nyucuk biasanya. Baik ikhwani fillah, azan silakan tafadhol yang azan, kemudian kita sambung. Allah
Allah. Allah. Baik. Ikhwani fillah, kita lanjutkan. Tadi kita masuk ke bagian yang kelima, ya dalam hadis sebenarnya keempat ya, tapi letak para penulis dia bagian kelima mungkin ada kesalahan ya. Tentang mencabut bulu ketiak, ya, yang mana menghilangkan bulu boleh dengan mencabutnya atau mencukurnya, atau selain dari keduanya. Ya, jadi boleh juga dirontokkan dengan krim yang tadi disebutkan tadi ketika mencukur bulu kemaluan. Lima fi izalatihi minan nazafati wa qad irwa'ih al-kariha. Ya, karena menghilangkan bulu ketiak adalah sebagian dari menjaga kebersihan. Kemudian untuk menghilangkan rawaih al-kariha, untuk menghilangkan bau tak sedap. Jadi orang-orang yang hari ini tidak mencukur bulu ketiaknya, maka dipastikan akan bau. Ya.
Fahadha huwa dinuna al-hanif. Kemudian inilah dia ajaran agama kita yang sangat mulia. Umirna bihadhil khisal, kita diperintahkan untuk menjalankan fitrah-fitrah yang telah disebutkan tadi, lima fiha min tajammuli wat tatahhuri wan nazafati. Ya, karena di dalam menjalankan fitrah-fitrah yang telah disebutkan tadi terdapat keindahan, kemudian tatahhuri kebersihan, wan nazafati kebersihan, ya, kesucian dan kebersihan. Kemudian sangat keras bagi kita untuk untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh orang kufar. Artinya kita harus menyelisihi perbuatan-perbuatan itu. Mubta'idan 'anit taqlidil kuffar wal juhal. Ya, di sini dikatakan hendaklah kita menjauhi taklid. Ya, taklid ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, taklid buta. Gitu ya, Pak. Kalau bermasalah ini arti taklidnya artinya mengikuti. Jadi hendaknya kita menjauhi mengikuti al-kuffar, yaitu orang-orang kafir, wal juhal, dan orang-orang yang jahil. Kalau jahil dalam bahasa Arab artinya bodoh. Ya, muti'an li rabbih, kemudian kita taati perintah Tuhan, kemudian mutbi'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fillah, di sini ada hadis tambahan wa yudafu ila hadhil khisali al khams, ya, dan tambahan untuk 5 fitrah. Ya, jadi ada hadis dari Aisyah tentang 10 fitrah. Ya, tadi disampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, namun hadis dari Aisyah ada tambahannya 5. Apa saja itu? Yang pertama as-siwak, kemudian istinsyaqul ma, wal madmadah wa ghusl barajim, kemudian al-istinja. Saya ulangin. As-siwak, yang pertama tambahan siwak. Kemudian istinsyaqul ma, kumur-kumur dengan air. Wal madmadah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Itu ketika apa, Pak? Berwudu. Kemudian waghusl barajim, membersihkan ruas jari. Ruas jari yang terdapat di sela-sela jari, yang mana biasanya terdapat kotoran di situ, ya, di bagian ruas-ruas jari kita, maka disunahkan untuk membersihkannya. Makanya kalau kita ingin berwudu, itu yang pertama kali dibasuh apa, Pak? Tangan, ya. Ya, tangan, kemudian kita bersihkan ruas-ruas jari kita. Dan yang terakhir, istinja. Inilah tambahan, ya, al-khisal khams, fitrah-fitrah atau 5 fitrah yang disebutkan. Al-hadis
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrun min fitrah. Ya, asrun minal fitrah. Qasyu syarib wa i'fa'ul lihya was-siwak wastinsyaq al-ma' wa qassul azfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul 'anah wa intiqasul ma', ya, dan yang terakhir al-madmadah. Baik, saya jelaskan. Yang pertama yang telah kita catat tadi yaitu mencukur syarib. Mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihya, memelihara lihya, jenggot. Wasiwak, bersiwak. Wastinsyaq, kumur. Wa qassul azfar, memotong kuku. Wa ghusl barajim, mencuci ruas-ruas jari. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma', wantiqasul ini artinya al-istinja ya akhi ya. Wantiqasu ini artinya al-istinja, artinya yang 9 istinja. Kemudian yang ke-10 al-madmadah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa disunnahkan kita untuk memasukkan air dalam hidung? Ayo. Kenapa? Karena tempat sarangnya setan. Benar sekali. Tatkala kita tidur, ikhwan, kalau kita lalai, kita tidur, kita tidak membaca doa tidur. Udah nggak baca doa tidur, nggak baca surah Al-Mulk, nggak baca 3 qul, ya. Kan ada sunnahnya tuh, membacakan qul huwallah, kemudian dihembuskan ke telapak tangan, kemudian dibasuhkan kepada bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Ya, kalau kita lalai dari situ, maka demi Allah, ya, mereka makhluk Allah yang kasat mata akan bersarang di telinga-telinga kita, di hidung kita. Sehingga orang-orang yang tidak menjaga tidurnya, mereka akan lalai. Ada yang terlambat bangun. Ya. Itu dikatakan buhul-buhul. Senantiasa mereka menancapkan, mengikat buhul-buhul mereka agar kita malas. Jadi tempat sarangnya syaitan adalah salah satunya di hidung, maka disunnahkan untuk madmadah. Ya ikhwani. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu tadi pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah yang memang Allah fitrahkan kepada manusia untuk menjaganya, untuk membersihkannya. Tidak boleh kita biarkan, karena kalau kita biarkan, ya, maka ada sebagian mengatakan haram, sebagaimana kalau kita nggak sunat itu jadi haram, khitan tadi. Kemudian ada juga yang dia hukumnya makruh. Jadi harus kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fillah, sebelum kita salat ada yang ingin didiskusikan? Tafadhol. Baik, tafadhol. Baik. Ikhwani, kapan batas waktu? Ya, ada pertanyaan. Kapan batas waktu kita boleh membiarkan, ya, bulu-bulu yang ada di sekitar tubuh kita ini tumbuh? Kapan batas waktunya kita harus mencukurnya? Baik. Ana ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuqita lana fi qassi syarib
wa taqlimil azfari wa natfil ibti wa khalqil ana an la natruka aktsara min arba'ina lailah. Arba'ina lailah. Perhatikan. Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur kumis, untuk memotong kuku, untuk mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 40 hari. Ya Pak ya. Tapi khusus untuk potong kuku, ulama ada membaginya ikhwani fillah. Karena kuku ini dia lebih cepat panjang dia. Ya, maka kuku ini menyesuaikan. Kalau kira-kira kuku yang memang sudah nampak panjang dan itu sangat membuat kita risih, maka sudah boleh kita potong, tidak mesti sampai 40 hari. Adapun untuk ya bulu ketiak, bulu kemaluan, ya kemudian kumis, maka jangan lebih dari 40 hari. Para ulama memakruhkan itu. Ya, Ustaz kan cuma makruh. Ya makruh itu apa artinya? Yang dibenci. Diambil dari kata karoha, yakrahu, makruh. Yang dibenci. Ya. Dan dalam kaidah ikhwanifillah, kalau kita terus-terusan membiasakan mengerjakan hal makruh, maka bisa menjadi karena kita menyelisihi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi batasnya 40 hari. Ya ikhwani ya, jangan lebih 40 hari. Jangan sampai bisa dililit-lilit pakai jari. Potong. Ya. Kalau jenggot biarlah panjang. Tapi kalau kumis, bulu yang bawah, kemudian bulu ketiak, ya dicabut, dicukur, jangan sampai lebih dari 40 hari. Ya. Jadi ikhwani fillah, mudah-mudahan materi pada malam hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak memberatkan kita. Ya, tidak memberatkan kita dan itu fitrah untuk kita bersihkan. Mulai dari mencukur bulu kemaluan, kemudian bulu ketiak, kemudian memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, memotong kuku, ya. Kemudian tambahan tadi seperti berkumur-kumur, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, istinja, ya, dan lain sebagainya. Inilah sunnah-sunnah yang perlu kita jaga, jangan sampai kita lupa. Dan ana harap yang antum catat itu antum murojaah. Ya, kalau kira-kira lupa nanti murojaah lagi. Kira-kira lupa murojaah lagi agar ilmu itu tidak sirna. Karena kalau kita nggak mengulang-ulang pelajaran, hilang deh Pak, sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu kalau nggak diulang-ulang, hilang ya. Jangankan seminggu Pak. 1 hari, 2 hari, baru kita hafal hari ini, besok udah pergi entah kemana. Ya apa ya selanjutnya ya, gitu Pak ya. Ya, beda dia. Tapi coba musik Pak ya, nggak kita hafal pun hafal. Benar Pak? Itulah istimewanya Al-Quran Pak. Kita hafal setengah mati kita menghafal Quran, setengah mati kita menghafal hadis, nggak diulang Pak, hilang dia. Tapi kalau musik nggak kita dengar, terdengar dia, entah tetangga menghidupkan atau kita lewat terdengar dia. Satu musik aja Pak, udah tuh seminggu, 2 bulan nggak hilang-hilang Pak. Bener Pak ya? Astagfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah ikhwani fillah. Berarti banyak maksiat kita ini. Ya. Karena hal yang buruk-buruk ya lebih lengket ke hati kita dibandingkan hal yang suci. Ya. Baik ikhwani fillah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh ya, tafadhol silakan. Oh iya. Motong hari, apakah ada hari-hari tertentunya? Tidak ada. Enggak. Itu khurafat-khurafat orang-orang. Iya, tapi ada sebagian ulama memang disunnahkan di hari Jumat. Adapun yang ada cuplikan ceramah dari para ustadz circle sebelah ya. Hari Senin keutamaan motong kukunya begini. Hari Selasa begini. Itu tidak ada ikhwani. Ya, itu sesuatu yang dibuat-buat. Jadi bebas. Iya. Baik, ikhwani, cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan
Jika ada hal yang salah dari ana, mohon diluruskan ketika antum tahu, karena ana juga manusia. Dan lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan apa namanya nikmat ya, dari jam 7 sampai jam 8 ya, 1 jam. Dan malaikat mendoakan kita selama 1 jam itu, malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Itulah keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nakhtafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.